Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Worship in Morning pada hari ini. Mari pada hari ini kita akan sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan tujuan hidup. Banyak orang yang dalam kekristenannya hidup namun tidak menjalani tujuan dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengerti dan bagaimana caranya kita menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita akan sama-sama akan membahasnya nanti. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Seperti biasanya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar kiranya urapan Allah mengalir di tempat kami masing-masing, sehingga hidup kami boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bebaskan tubuh jiwa roh kami untuk memuji menyembah-Mu. Inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sampai dengan hari ini kita percaya semua yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Tetap bersyukur sebab Dia Bapa yang mengerti akan hidup kita. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Amin. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh haleluya. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami tahu dan kami yakin dengan iman bahwa Engkau selalu mengerti akan segala keadaan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu beri kami kekuatan, beri kami iman yang teguh untuk kami boleh tetap percaya bahwa Engkau Allah yang kasih setia-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur sungguh kehadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya semua ada dalam rencana
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh mari kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, amin, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, oh kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh mari naikkan syukurmu. Oh, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, amin Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur. Ku bersyukur, oh kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya rencanamu selalu baik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia. Kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Kami tinggikan namamu, kami bersyukur kepadamu, haleluya. Oh nyatakan kuasamu Tuhan, haleluya. Kau Allah yang selalu setia, haleluya. Gloria da karabashida ho rakararabashida kuramaho. Yesus Tuhan, terima kasih Allah yang marabasiana. Oh kasih-Mu sempurna Tuhan, oh haleluya. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, nyata kuasa-Mu atas kami semua Tuhan. Kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Oh kami yang mungkin sedang susah Tuhan berikan penghiburan-Mu Tuhan. Kami yang mungkin sedang menghadapi jalan yang buntu Tuhan berikan jalan keluar buat setiap pergumulan kami. Oh haleluya, kami mau terus bersyukur atas segala hal dalam hidup kami Bapa. Sebab kami percaya Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Oh haleluya, bersyukur Bapa. Oh mari kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan ya Yesus.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh mari bersyukur kepadanya. Ku bersyukur Bapa, amin, amin. Ku bersyukur Tuhan, oh haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh aku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, oh aku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih padamu Tuhan, karena pagi hari ini kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau berkenan menerima semua pujian penyembahan kami. Sekarang kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengar dan bahkan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sukacita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang tujuan hidup. Saudara-saudara, hidup untuk menggenapi tujuan Tuhan. Seringkali sebagai orang percaya kita hanya menganggap bahwa hidup kita yang penting diselamatkan dan kemudian setelah itu selesai. Saudara-saudara, tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan masih memiliki begitu banyak berkat-berkat yang lain yang di luar keselamatan. Saudara-saudara, maksud saya di samping keselamatan, ya, tentu berkat-berkat yang kadang-kadang tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan. Nah, tetapi Tuhan menyiapkan berkat-berkat itu tentu untuk rencana dan tujuan kerajaan Allah. Karena itu mari kita sebagai orang percaya mulai hidup untuk belajar mengerti tujuan hidup kita di dalam Tuhan dan berusaha menggenapinya. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang kedua, saudara-saudaraku, di dalam pasal kedua ayat 20 dia bilang begini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara-saudara, Paulus tahu bahwa sekarang dia kalau hidup pun bukan hanya sekedar hidup sendiri, melainkan dia tahu bahwa Kristus hidup di dalam dia. Kristus yang sudah susah payah menyerahkan dirinya untuk menjadi penebusan jalan bagi dosa-dosa Paulus. Dia menyadari betapa Tuhan harus berkorban di kayu salib. Karena itu saudara-saudara sangat sayang sekali jika dia merasa kalau hidup hanya untuk mengejar apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, atau apa yang hanya menjadi sekedar keinginannya saja. Karena itu dia berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya berdoa kita semua mulai menyadari ini, bahwa hidup kita adalah hidup untuk menggenapi tujuan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang seperti Paulus, yang berusaha untuk mengejar apapun dalam hidupnya adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk tujuan dan kepentingannya sendiri. Yang pertama, Paulus menasihati kita dalam kitab Roma, dikatakan persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau hidup menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita, yang pertama kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jadi tubuh kita, hidup kita, segala semua keinginan kita, kerinduan kita, cita-cita kita, kita persembahkan di bawah kaki Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada segala rencana kita. Saudara-saudara, bahkan ada satu penulis buku menuliskan bahwa rencana Tuhan lebih baik dari rencana yang terbaik sekalipun.
Karena saya tahu saudara-saudara, Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, dan karena itu setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan punya tujuan. Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita, dan Tuhan masih izinkan kita ada di muka bumi ini, bukan berarti hanya untuk sekedar kita hidup biasa-biasa saja. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang untuk memberikan hidup, dan mereka hidup dalam kelimpahan." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu kelimpahan di sini jangan hanya kita artikan apa yang kita mau, yang kita ingin, materi-materi, cita-cita, segala harta benda yang kita ingini. Saudara-saudara, tentu yang Tuhan Yesus maksud dengan kelimpahan di sini adalah berbicara juga tentang karunia-karunia rohani yang Tuhan berkati melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya hidup kita bisa sejalan dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita selama di dunia ini? Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terus-menerus kita persembahkan kepada Tuhan. Jadikan tubuh kita ini persembahkan di mezbahnya Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, untuk bisa memiliki hidup yang menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yang kedua adalah kita harus fokus pada kekekalan. Sekali lagi, fokus pada kekekalan, saudara. Terlalu banyak kita manusia atau bahkan orang percaya yang hidup hanya fokus pada dunia ini. Kita lupa bahwa hidup kita di dunia ini sementara, tetapi hidup kita yang abadi, hidup kita yang benar, hidup yang sejati, itu adalah di dalam kekekalan di rumah Bapa Surgawi. Jadi selama kita di dunia ini, mari kita genapi seluruh rencana ilahi yang Tuhan sudah tetapkan buat kita semua. Saudara-saudara, ada begitu banyak pergumulan soal dalam iman kita, barangkali ya, barangkali kita harus pikul salib, sangkal diri, tapi itu hanya sementara. Tuhan izinkan itu terjadi. Di belakang itu tujuannya adalah supaya kita mencapai kekekalan dan memuliakan Tuhan. Ada banyak orang, saudara, hanya persoalan dan pergumulan masalah yang sedikit saja di dunia ini, kemudian menjadi patah semangat, kehilangan semangat, bahkan kehilangan iman. Janganlah sampai terjadi dalam hidup kita. Pergumulan, masalah, persoalan yang ada di dunia ini, semua hanya bersifat sementara. Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami itu biasa. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan demi pencobaan, itu pasti tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Dan bahkan kalau kita menghadapi segala pergumulan hidup, percobaan hidup, pencobaan hidup, Tuhan berjanji akan selalu siap memberkati dan memberikan jalan keluar buat kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita fokus pada kekekalan kita. Hidup di dunia ini kita hanya sementara. Tetapi ujungnya, setelah dibalik hidup di dunia ini, kita memasuki kekekalan hidup abadi bersama dengan Tuhan. Saudara, apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, mari kita kerjakan. Biar kiranya kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini berkenan menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan kita mau fokus pada kekekalan. Jangan hanya melihat persoalan masa hari ini, jangan hanya melihat pergumulan pada hari ini, tapi lihatlah di balik itu semua ada kemuliaan Tuhan. Tidak ada salib tanpa mahkota. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan, tidak pernah akan ada yang sia-sia. Saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup yang menggenapi tujuan Tuhan? Bagian yang terakhir adalah kita memaksimalkan seluruh kewajiban atau tanggung jawab yang kita miliki selama kita di bumi ini. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan dengan maksimal seluruh tanggung jawab kita yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang berpikir bahwa pengurapan itu hanya diberikan kalau tugas-tugas gerejawi saja, atau orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan saja. Saya mau sampaikan kepada saudara, itu sesuatu yang salah. Tuhan tidak memberkati dan memberikan pengurapannya hanya kepada orang-orang yang bertugas sebagai hamba Tuhan. Maksud saya yang bertugas sebagai pendeta, penginjil. Tuhan mengurapi juga profesi-profesi yang lain. Contohnya, Yosua pasti diurapi Tuhan saat dia menjadi pemimpin atau panglima perang. Daud
diurapi oleh Tuhan sebagai seorang raja. Bahkan mungkin saudara bisa tersenyum kalau saya boleh katakan kepada saudara, ada pengurapan khusus sebagai ibu rumah tangga. Saudara-saudara, karena menjadi ibu rumah tangga pun sebuah tanggung jawab yang harus dimaksimalkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seluruh tanggung jawab kita di bumi ini itu bisa menjadi bagian dari panggilan hidup kita. Banyak orang berpikir kalau menerima panggilan dari Tuhan harus menjadi full timer, menjadi misionaris. Saya mau sampaikan tidak, saudara. Jadi seorang pengusaha yang memuliakan Tuhan di dunia entrepreneur atau dunia bisnis, saudara-saudara, itu juga akan menjadi menggenapi tujuan hidup saudara dalam Tuhan. Menjadi seorang dosen, menjadi seorang tentara, menjadi seorang mahasiswa, dimanapun saudara Tuhan tempatkan, itu semua bisa menjadi bagian dari panggilan hidup saudara. Karena itu mari saudara-saudara, hiduplah dengan maksimal dalam segala tanggung jawab yang saudara Tuhan berikan pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya, maka tujuan dan rencana Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Karena itu, biarlah pagi hari ini saudara menjadi mengerti bahwa hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup kita harus menggenapi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu atas tujuan hidup kami selalu indah. Tetapi mari Tuhan, Engkau yang akan menunjukkan kepada kami, Engkau yang akan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap berada di jalan-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu atas setiap kami, sehingga rencana-Mu dalam hidup kami semua boleh digenapi Bapa. Terima kasih.
Biar kiranya pada hari ini turunlah kekuatan itu buat kami semua secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga rencana-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami yang mungkin hari-hari ini sedang terhalang oleh karena masalah pergumulan dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Mari Tuhan, biar kiranya mata rohani kami boleh disingkapkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat setiap rencana-Mu yang indah. Engkau beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh tetap maju menghadapi setiap pergumulan masalah yang Kau izinkan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya tiba saatnya Tuhan akan tolong kami. Kami yang bergumul dengan masalah kesehatan kami, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kami Tuhan yang sedang sakit. Oh, baik kami yang berada di rumah maupun kami yang mungkin sedang berada di rumah sakit, Tuhan kuasa bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat kami yang sedang terhalang oleh karena pergumulan di dalam masalah keuangan kami, masalah usaha kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan buat semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami yang mungkin sedang bergumul dengan masalah keluarga kami Tuhan. Mari Bapa, Tuhan yang akan terus berikan ya Bapa pemulihan di dalam rumah tangga kami, sehingga kami boleh memiliki rumah tangga yang penuh damai dan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yang mungkin sedang terikat dengan dosa atau hal-hal yang terlarang Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang akan lepaskan segala ikatan dan belenggu-belenggu dosa itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang terikat dengan utang piutang Tuhan, mari Tuhan buka jalan sehingga kami boleh melepaskan diri dari segalanya itu. Dan Tuhan biar kiranya Engkau berikan roh pertobatan buat kami Tuhan saat Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami semua yang masih studi, masih kuliah, Tuhan berkati agar kami dapat meraih cita-cita kami, masa depan kami yang indah dan penuh harapan di dalam Tuhan. Kami yang bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan berkati setiap rahim dan kandungan dalam nama Yesus, diberikan keturunan-keturunan ilahi. Kami yang mungkin sedang mengandung Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati setiap kandungan juga, sehingga bayi yang kami lahirkan boleh sungguh-sungguh dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang bergumul sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama menyembah dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah semua seluruh doa kami Tuhan. Setiap langkah kami mari Tuhan Engkau urapi, Engkau kiranya supply ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Engkau memberkati Indonesia, Engkau pulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan atas perbaikan yang sudah terjadi atas Indonesia. Kami percaya Bapa, oh Engkau akan pulihkan Indonesia. Amen. Dalam nama Yesus Engkau memberkati juga seluruh pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat di Indonesia. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa dalam doa dunia ini Tuhan. Oh mari biar kiranya Tuhan berikan pemulihan, kedamaian di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Biar kiranya kuasa-Mu boleh dinyatakan atas dunia ini. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang indah. Akan ada banyak pertobatan besar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus kami beriman. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengarnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sekarang Bapak Ibu dan Saudara-saudara, angkat tanganmu dan juga bukalah hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Terimalah dan katakanlah amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tetaplah sukacita dan kita akan berjumpa kembali di dalam program Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.